Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin di channel YouTube yang insya Allah akan selalu menyajikan konten-konten bermanfaat, terutama di bidang komputer. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode pemilihan sampel ya dalam kaitannya dengan mata kuliah metodologi riset atau metodologi penelitian. Ini merupakan pertemuan ke-11 ya dari rangkaian mata kuliah metodologi riset di Universitas Budi Luhur. Baik, apa yang dibahas pada video atau materi kali ini? Yang pertama adalah apa itu populasi, apa itu sampel. Lalu kita juga akan membahas mengenai berbagai metode perhitungan jumlah atau ukuran dari sampel. Lalu nanti kita juga membahas mengenai metode pemilihan dari sampel itu sendiri hingga nanti ke latihan dan juga kesimpulan. Baik, apa itu sampel, apa itu populasi? Nah, ini adalah istilah yang umum dalam sebuah penelitian. Ya, jadi populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu. Jadi tidak harus orang, tidak harus kejadian, ya, tapi bisa apapun, gitu, yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi objek dari penelitian itu sendiri. Jadi objeknya apa atau mungkin sasaran atau ruang lingkup dari penelitian itu, itulah populasi, gitu kan ya. Kemudian, nah, sampel itu apa? Ya, sampel itu adalah bagian dari populasi, sebagian dari populasi yang mungkin memiliki sifat dan karakteristik yang dapat mewakili keseluruhan dari populasi itu sendiri ya. Jadi, misalnya kalau di sini populasinya ini ada berbagai macam karakteristik dari orang atau individu, kemudian sampelnya itu yang baik itu ya tentu mewakili dari masing-masing karakter itu gitu kan ya. Jadi tidak boleh ada suatu karakter dari sampel ini yang dari populasi yang tidak terwakili di dalam sampel, dan jumlahnya sampelnya selalu lebih sedikit dibanding populasi gitu kan ya. Nah, baik, contohnya ya, ini biar lebih mempermudah kita ke contohnya. Yang pertama populasi, misalnya suatu penelitian itu mengambil populasi seluruh mahasiswa aktif Universitas Budi Luhur ya tahun ajaran misalnya 2020-2021 ya. Nah, ini kan banyak ya, atau mungkin ada ribuan mahasiswa yang aktif ya. Maka tidak memungkinkan misalnya melakukan penelitian untuk seluruh populasi. Maka kita bisa ambil sampel. Contohnya misalnya sampelnya adalah sebanyak 100 mahasiswa aktif ya tahun ajaran 2020-2021 yang berasal dari 5 fakultas misalnya. Jadi 100 itu berasal dari 5 fakultas ya, dan masing-masing fakultas itu ada wakil atau ada sampelnya. Nah, ini contoh. Contoh yang kedua misalnya populasinya adalah seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini kan banyak ya, ada ribuan perguruan tinggi di Indonesia, baik swasta maupun negeri. Nah, kita ambil sampel, misalnya dengan cara apa? Saya melihatnya dari 50 perguruan tinggi terbaik menurut Dikti tahun 2020. Nah, ini pernah saya lakukan di waktu penelitian tesis dulu tahun 2010-an. Ya, saya mengambil sampel seluruh perguruan tinggi di Indonesia, kemudian populasi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Lalu sampelnya saya ambil dari 100 perguruan tinggi terbaik ya. Yang saya kemudian dipilih dari situ ya, lalu dilakukan survei atau penelitian ya. Oke, baik. Contoh yang lain, misalnya populasinya adalah seluruh penduduk yang memiliki hak pilih pada pemilu tahun 2014 misalnya. Nah, ini seluruh penduduk yang memiliki hak pilih. Nah, sampelnya misalnya 100 penduduk yang memiliki hak pilih dalam pemilu tersebut ya, dipilih secara acak dari perwakilan misalnya 5 provinsi. Nah, ini juga sampel ya. 100 jumlah 100-nya ini adalah sampel. Kemudian perwakilan 5 provinsi ini juga satu sampel gitu ya. Ya, contoh lain misalnya spesies burung yang hidup di wilayah di Indonesia. Maka kita pilih misalnya dari setiap provinsi kita pilih satu contoh ya, satu wakil ya spesies burung, maka menjadi 34 jenis burung yang dipilih dari 34 provinsi di Indonesia. Nah, ini contoh populasi dan sampel seluruh negara kepulauan di dunia. Wah, kemudian kita pilih misalnya
50 negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak dan 50 negara kepulauan dengan jumlah pulau yang tersedikit misalnya. Nah, ini juga sampel. Intinya ya tadi ya, sampel itu adalah bagian dari populasi yang mana sampel itu idealnya adalah bisa mewakili karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu sendiri. Nah, kapan kita menggunakan dalam penelitian kita bisa menggunakan populasi, kita juga bisa menggunakan sampel. Ya, kapan kita bisa menggunakan populasi gitu hanya dalam penelitian atau harus menggunakan populasi? Yang pertama ya karena kalau itu menjadi keharusan. Ya, misalnya dalam rangka menjawab rumusan masalah secara komprehensif ya, maka populasi itu kita bisa pakai secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, keseluruhan data populasi itu dapat diakses. Nah, ini kata kunci yang penting juga gitu ya, bahwa kalau kita mau menggunakan populasi artinya keseluruhan data, maka kita pastikan data populasi itu bisa diakses secara mudah, secara keseluruhan. Contoh tadi ya, misalnya populasinya adalah seluruh penduduk di Indonesia. Nah, kalau itu misalnya kita mau gunakan dalam penelitian, apa iya ya seluruh data penduduk di Indonesia itu kita bisa akses? Ya, kalau kita orang biasa, ya kita tidak bisa punya data kependudukan, maka kita akan sulit mengakses itu. Maka itu tidak cocok kalau kita menggunakan populasi. Dan yang ketiga adalah jumlah populasinya itu juga tidak terlalu banyak. Ya, kalau terlalu banyak tadi misalnya jumlah penduduk di Indonesia itu kan ratusan juta gitu, itu tentu akan memakan waktu yang sangat-sangat lama gitu kan ya. Contoh kasus misalnya Ketua Program Studi TI ingin melakukan analisis tren IPK lulusan selama 5 tahun terakhir. Data berasal dari pangkalan data atau database yang dimiliki oleh Prodi. Kemudian untuk menghasilkan analisis yang berkualitas dan valid, ya, diperlukan analisis terhadap keseluruhan data atau seluruh populasi. Nah, ini juga ambil seluruh data, jadi seluruh data mahasiswa lulusan 5 tahun terakhir diambil semua, tidak ada sampel. Ya, karena apa? Karena ingin menghasilkan ini satu keharusan di sini ya. Ini parameter yang pertama tadi, keharusan. Ya, analisis tren itu kan ya seluruh mahasiswa itu dianalisis ya, dipakai datanya. Ya, kemudian yang kedua dapat diakses karena dimiliki datanya oleh prodi tersebut, ya, jadi bisa diakses. Kemudian yang ketiga jumlah populasinya mungkin tidak terlalu banyak karena cakupannya hanya pada satu prodi ya dianggap itu bisa diakses lah gitu tidak terlalu banyak. Maka ini bisa kita gunakan penelitian populasi. Nah, umumnya penelitian yang menggunakan populasi ini bagian dari penelitian data mining ya. Data mining itu semua populasi, semua data itu dipakai atau digunakan dalam penelitian. Ya, itu salah satu ciri dari penelitian data mining, big data atau data science gitu kan, itu adalah menggunakan keseluruhan data, tidak ada sampling. Ya. Kemudian, nah lalu kapan kita menggunakan sampel? Ya, sampel atau sebagian data digunakan dalam penelitian jika yang pertama populasinya sangat besar. Tentu kebalikan dari penelitian populasi tadi ya. Kalau di dalam penelitian itu populasinya sangat besar, misalnya penduduk Indonesia tadi, ya maka kita bisa melakukan sampling. Kemudian yang kedua, letak atau posisi populasi berada di geografis yang luas tadi ya. Kita mau meneliti spesies burung dari seluruh Indonesia. Nah, itu kan geografisnya sangat luas. Itu bisa dilakukan sampel atau sampling. Kemudian yang ketiga adalah data populasinya sulit dikontak atau agak sulit didapatkan. Nah, kalau sulit didapatkan maka kita bisa melakukan sampling. Kemudian yang keempat adalah terbatas dari sisi waktu, biaya, dan juga sumber daya. Setiap penelitian ada parameter atau constraint dari sisi waktu, biaya, dan sumber daya. Ini tentu menjadi salah satu pertimbangan apakah kita melakukan sampling atau tidak. Kemudian yang contohnya misalnya, ya, seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan politik di kalangan pelajar dan mahasiswa di DKI Jakarta. Jadi cakupannya adalah DKI Jakarta dengan objeknya adalah pelajar dan mahasiswa. Misalnya jumlah populasi sebanyak 1 juta. 1 juta pelajar dan mahasiswa. Untuk mendapatkan data dari seluruh populasi, peneliti dibatasi oleh waktu dan biaya. Nah,
tentunya waktu dan biaya membatasi sehingga peneliti memilih untuk mengambil sampel sebanyak hanya 500 pelajar atau mahasiswa. Yang tentunya bagaimana cara memilih 500 dari 1 juta tadi? Nah, nanti kita akan bahas di bagian metode pemilihan sampel gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, mempertegas kembali bahwa alasan penggunaan sampel itu antara lain adalah karena kebutuhan tadi ya, kebutuhan penelitian tadi gitu kan ya. Seringkali tidak mungkin melakukan penelitian terhadap keseluruhan populasi ya, sehingga kita butuh hanya tentunya kita bisa lakukan sampel tadi karena kita memang diharapkan pada kondisi tadi gitu kan ya, tidak mungkin kita mengakses seluruh populasi. Kemudian yang kedua praktis, lebih mudah, lebih efisien dalam pengambilan data gitu kan ya, karena tidak keseluruhan, terbatas, murah juga, ya lebih sedikit data, lebih hemat data tentu. Kemudian yang keempat adalah kemudahan pengelolaan, dengan data yang sedikit itu pengelolaannya lebih mudah. Ya, tapi tentunya pasti akan ada informasi yang hilang. Ya, nanti akan ada namanya sampling error. Jadi error sampel gitu ya. Dan itu tentunya kita bisa tentukan ya error samplingnya itu berapa persen dan sebagainya ya. Itu adalah ukuran ya kualitas dari pengambilan sampel nantinya. Nah, sampel yang baik itu yang tentunya tadi sudah disebutkan mewakili sebagian atau sebanyak mungkin karakteristik dari populasi. Kalau populasinya karakteristiknya ada 5 varian, maka tentunya sampel itu diwakili oleh 5 tadi minimal gitu ya. Jadi seluruh karakteristik dari populasi keterwakilannya ada di dalam sampel. Kemudian yang kedua valid. Valid ini artinya bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Ya. Kalau kita mau mengukur katakanlah misalnya kualitas pembelajaran dari si mahasiswa misalnya dari persepsi mahasiswa, maka ya keterwakilan dari mahasiswa tadi ya itu juga harus karakteristiknya itu diwakili semua. Kemudian mahasiswa itu juga sudah mampu atau bisa mengukur ya tadi ya kualitas pembelajaran misalnya. Jangan sampai misalnya kita ambil sampelnya adalah mahasiswa yang baru masuk sebulan disuruh ngukur gitu. Nah, itu tentu tidak valid gitu kan ya. Nah, tentu kita harus cari mahasiswa yang minimal misalnya semesternya sudah 3 semester atau 4 semester ya dan seterusnya. Nah, valid ini ada 2 ukuran. Yang pertama adalah akurat, yang kedua adalah presisi. Akurat ini tidak ada bias atau kekeliruan dalam menentukan populasi, sedangkan presisi ini seberapa dekat pemilihan sampel dengan karakteristik populasi. Jadi kalau semakin keterwakilan karakteristiknya itu tinggi, maka semakin presisi sampel tersebut. Contoh kasus ya, ini pernah terjadi gitu kan ya, suatu sampel yang mungkin tidak baik gitu kan ya, tapi diketahuinya belakangan gitu kan ya. Majalah Literary Digest gitu kan ya berhasil memprediksi siapa yang terpilih menjadi presiden Amerika. Ini lama ya, sejak tahun 1920-an dia melakukan polling terhadap responden yang diperoleh dari buku telepon dan juga data pemilik mobil. Tahun 1924, 28, dan 32 berhasil memprediksi siapa yang akan jadi presiden Amerika secara tepat. Tapi ternyata tahun 36 itu gagal. Ya, tahun 36 gagal ya, dimana waktu itu kalau nggak salah yang terpilih adalah Abraham Lincoln. Franklin D. Roosevelt ya. Nah, dia memprediksi lawannya yang menang, tapi ternyata bukan ya, salah. Kenapa gitu ya? Karena waktu itu sampel yang digunakan itu adalah responden yang berasal dari buku telepon dan juga pemilik mobil. Nah, sedangkan warga Amerika karakteristiknya waktu itu yang punya telepon dan mobil itu belum semuanya. Jadi banyak ternyata pemilih dari pemilu itu yang tidak memiliki telepon atau mobil gitu kan ya, tahun 36 tersebut gitu kan ya, sehingga banyak karakter populasi yang tidak terwakili oleh sampel. Nah, ini ternyata gagal dalam melakukan prediksi tersebut gitu kan. Ini kasus gitu kan ya yang terjadi dialami oleh majalah Literary Digest.
Baik, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana atau berapa ukuran sampel? Ya, ukuran sampel. Jadi, misalnya kalau populasinya 1000, nah kita harus berapa sampelnya? Nah, itu jadi pertanyaan yang menarik yang harus kita jawab gitu kan ya. Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama adalah ketersediaan biaya, waktu, dan sumber daya. Balik lagi tadi, gitu kan ya, biaya, waktu, dan sumber daya. Kemudian dengan terkait dengan biaya ini tentu ya kita semakin besar sampel maka semakin membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya yang lebih lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah derajat keseragaman atau homogenitas. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah populasinya adalah kita mau meneliti kualitas buah apel yang dihasilkan oleh satu pohon gitu kan ya. Maka kita tidak perlu gitu kan ya mengambil seluruh buah apel yang ada di pohon itu kemudian kita teliti. Ya, tapi cukup sampel aja karena satu pohon tentu logikanya adalah homogen gitu kan ya, buah apelnya kualitasnya homogen gitu kan ya, sehingga homogenitas ini menjadi menjadi pertimbangan dalam ukuran sampel. Semakin homogen populasi, maka semakin sedikit sampel yang diperlukan. Ya, tapi semakin beragam populasi, maka semakin banyak sampel yang diperlukan. Kemudian pertimbangan ketiga adalah rancangan analisis deskriptif, seberapa rinci, seberapa kompleks ya analisis yang diperlukan. Pada saat analisisnya itu banyak ya. Oh, misalnya saya mau melihat persepsi pembelajaran daring dari sisi mahasiswa, nanti akan saya bagi menjadi analisis per fakultas, analisis per prodi, analisis per jenis kelamin, analisis per umur mahasiswa, dan seterusnya. Nah, itu semakin kompleks analisis yang kita perlukan, maka semakin banyak sampel yang kita perlukan. Lalu banyaknya unsur dan dalam populasi itu juga sama ya. Datanya itu ada berapa banyak itu juga akan menentukan ukuran sampel. Kemudian yang terakhir adalah tingkat kepercayaan atau confidence level atau error sampling yang diinginkan. Ya, semakin kecil error sampling yang diinginkan, maka semakin banyak ukuran sampel. Ya, semakin tinggi confidence levelnya, maka semakin banyak sampel yang diperlukan. Ya, itu. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah ukuran sampel yang ideal? Nah, ini kita akan hitung itu gitu kan ya. Nah, tapi secara umum gitu kan ya, semakin besar ukuran sampel maka tingkat kesalahannya semakin kecil. Demikian juga sebaliknya gitu kan ya, semakin kecil ukuran sampel maka tingkat kesalahan sampling itu akan semakin besar. Jadi kita harus mencari kondisi ideal ya di antara kedua parameter tersebut. Nah, ukuran sampel ya, ini menurut Roscoe dalam Sekaran tahun 2000 ya, itu dia mengeluarkan pedoman kasar gitu kan ya, mengenai ukuran sampel ini. Di mana jumlah sampel yang paling sesuai hampir seluruh penelitian itu antara 300 sampai 500. Ya, jadi hampir seluruh penelitian itu sampelnya itu minimal 30 dan maksimal 500. Ya, itu berdasarkan si Roscoe dan dalam Sekaran tahun 2000. Kemudian apabila sampel dibagi menjadi beberapa kategori atau subsampel atau cluster gitu ya, maka jumlah sampel minimum di tiap kategori ya 30 gitu ya. Misalnya katakanlah tadi misalnya mahasiswa mau kita bagi jadi fakultas, maka setiap fakultas itu idealnya adalah 30 ya. Lalu dalam penelitian multivariat ini variabelnya banyak ya, pengaruh A, B, C terhadap X, Y misalnya, itu kan multivariat ya. Variabelnya banyak maka jumlah sampel yang harus beberapa kali atau sekitar 10 kali lebih ya banyak dari jumlah variabelnya. Misalnya kalau misalnya jumlah variabelnya ada 5 misalnya, maka 5 kali 10, 50 gitu kan ya. Idealnya begitu. Ya. Lalu kemudian untuk penelitian eksperimen, uji coba, nah ini sering ya di komputer ya. Misalnya kita mau mencoba algoritma kompresi gitu ya, maka eksperimen ini kita perlu menggunakan sampel sekitar 10 sampai 20 saja. Jadi dalam eksperimen karena ini memang apa ya, kadang mencoba-coba sesuatu gitu ya dan itu membutuhkan waktu, maka kita seringkali membutuhkan 10 sampai 20 sampel dengan keterwakilan dari karakteristik dari objek yang diteliti tentu harus tetap dijaga dengan baik ya. Itu gitu kan ya. Nah, ini panduan umum atau pedoman kasar gitu kan ya.
Nah, lalu kan tadi antara 30 sampai 500. Berapa? Ya misalnya katakanlah populasinya ada 1000, kita harus pakai yang berapa? 500 kah? Ya, atau 30 gitu kan ya, atau berapa gitu kan ya. Maka berikutnya adalah ada beberapa metode untuk menentukan jumlah sampel. Yang paling banyak ini adalah Slovin. Ya. Slovin ini konon itu ada literatur yang bilang tahun 60 ini diusulkan gitu ya, dan sebenarnya sih dari beberapa literatur tidak ada yang memastikan gitu kan ya si Slovin ini sebenarnya siapa. Ada yang bilang Michael Slovin, ada yang bilang John Slovin dan sebagainya gitu ya. Jadi penulis atau pengusul aslinya itu tidak ketahuan gitu ya. Tapi oke lah gitu ya. Ini rumus banyak digunakan karena sifatnya mungkin lebih sangat sederhana gitu ya. Jadi rumus Slovin ini digunakan untuk menghitung jumlah sampel dengan formula N ini adalah jumlah populasi dibagi dengan 1 plus N kali E kuadrat. Ya, E ini adalah tingkat toleransi error yang diinginkan. Ya, kemudian sedangkan N besar ini adalah jumlah populasi, N kecil adalah jumlah sampel. Contoh misalnya, berapa jumlah sampel untuk populasinya misalnya 500 dengan error rate-nya adalah 5%. Nah, maka kita bisa hitung tuh. Ya, kita masukkan ke rumus itu 500 dibagi 1 plus 500 kali 0,055% tadi kuadrat gitu kan ya, hasilnya adalah 222,22 ya, atau karena ini berupa individu maka 222 ya dibulatkan. Nah, jadi kalau misalnya 500 kemudian toleransi errornya 5%, maka kita sampelnya minimal adalah 222. Ya, semakin tinggi errornya yang kita toleransinya, maka semakin rendah, ya semakin sedikit sampel yang diperlukan. Lanjut, ya berikutnya adalah rumus Krejci dan Morgan. Ya, ini tahun 70, ini ada literaturnya. Ya, Krejci dan Morgan itu sedikit lebih kompleks ya rumus yang dipakai gitu ya, yaitu x kuadrat kali n kali p, kemudian kali 1 min p, kemudian d kuadrat dibagi dengan d kuadrat kali n min 1 plus x kuadrat kali p kali 1 min p gitu ya. Apa itu x kuadrat? X kuadrat itu adalah nilai tabel chi square untuk derajat kebebasan 1, yaitu nilainya adalah 3,841. Jadi tetap ya, tetap jadi nilainya 3,841 itu x kuadrat gitu kan ya. Jadi tidak perlu dikuadratkan lagi, yang penting x kuadrat itu diganti dengan angka 3,841. N besar adalah jumlah populasi, P ini adalah proporsi populasi. Nah, ini berapa persen proporsi populasi, proporsi benar dan proporsi salah gitu ya. Umumnya itu adalah 0,5 karena seimbang antara benar dan salahnya tadi gitu ya. P gitu ya, P dan 1 min P tadi itu berimbang ya. Ini proporsi maksimal. Kemudian D adalah tingkat akurasi ya, misalnya 0,5 gitu ya. Ini tingkat akurasi atau tingkat ya error ya, kesalahan toleransi error tadi gitu ya. Oke, misalnya gitu ya, berapa jumlah sampel untuk populasi N 500 ya, maka kita tinggal masukkan tadi ke rumus-rumus tadi ya, 500 sehingga nanti hasilnya adalah 217. Agak mirip ya seperti hasil yang diperoleh oleh rumus Slovin tadi ya, beda 5 poin ya di sana ya. Oke, nah daripada menghitung ternyata ada tabel Krejci Morgan gitu ya. Jadi teman-teman tinggal buka link ini maka sudah diperoleh. Jadi kita tinggal cari aja gitu kan ya. Populasinya ada berapa, kita tinggal cari 500 atau 1000 atau 1200 gitu kan ya. Kemudian nanti sudah dihitungkan tuh tabel. Ini tabelnya banyak beredar lah gitu ya, tapi ini saya coba buat dalam bentuk teks gitu ya. Jadi teman-teman mudah untuk mencari tabel Morgan ini, Krejci Morgan ya, tinggal tidak perlu menghitung, tinggal mencari jumlah populasi yang tepat, nanti akan ketemu sampelnya berapa. Yang ketiga, kita bisa menggunakan metode Isaac-Mickel. Ya, Isaac-Mickel ini tahun 95, agak mirip seperti Krejci Morgan tadi, hanya saja dia bisa mengadjust atau bisa ditentukan dari sisi chi square tadi. Kalau tadi kan x kuadrat, ini adalah alpha kuadrat. Ini
sorry bukan alfa ya, ini delta ya, delta kuadrat. Ini bisa 1%, bisa 5%, bisa juga 10%. Jadi kalau errornya adalah 1%, maka nilainya ada menjadi 6,634. Kalau E-nya 5% menjadi 3,8 dan seterusnya. Kemudian yang lain kurang lebih sama sih sebenarnya ya, yang lain kurang lebih sama formulanya. Dan ini juga bisa menghasilkan tabel lagi, tabel Isaac-Mickel gitu kan ya, teman-teman bisa lihat dari sini. Ya dengan masing-masing error ini nanti ada perhitungannya. Ya tergantung kita inginnya error yang mana. Oke, itu bagaimana menentukan jumlah sampel. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai metode pemilihan sampel atau sampling method. Ya, ini ada dua metode besar. Yang pertama adalah probability sampling dan juga non-probability sampling, gitu kan ya. Probability sampling itu apa? Non-probability sampling itu apa? Ya, probability sampling ini adalah jika setiap unsur di dalam populasi itu diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk menjadi atau bisa menjadi sampel. Jadi penelitian memberikan kesempatan yang sama ke seluruh populasi. Ya. Kemudian yang kedua, jika peneliti ingin hasil penelitiannya bisa digeneralisasi atau bisa menjadi ukuran untuk mengestimasi populasi, artinya bisa apa ya, secara yakin menyimpulkan bahwa oh ya ini adalah hasil generalisasi terhadap seluruh populasi atau mencerminkan populasi katakanlah gitu kan ya. Maka probability sampling ini menjadi pilihan. Kemudian yang ketiga ya itu dipakai jika jumlah dan data populasi dapat diketahui dengan pasti. Ya, jadi jumlah data dan populasi itu diketahui dengan pasti, bisa diakses dengan pasti, ya sehingga kita bisa menggenerate atau memilih probability sampling. Contohnya, sebelum ke contoh kita ke non probability sampling dulu deh. Ya, non probability sampling ini adalah jika sebaliknya ya. Jika setiap unsur itu tidak diberi kesempatan atau peluang yang sama. Ya. Jadi dari populasi yang ada tidak semuanya kita kasih kesempatan yang sama. Tidak berpeluang untuk menjadi sampel. Dan ada yang tidak berpeluang menjadi sampel. Yang kedua, jika peneliti tidak ingin melakukan generalisasi hasil penelitiannya. Ya, kadang mungkin ada satu tujuan penelitian tidak perlu melakukan generalisasi, hanya ingin melakukan uji coba dengan variasi sampel yang variatif misalnya gitu kan ya. Kemudian yang ketiga ini yang sering terjadi adalah jumlah dan data populasi tidak dapat diketahui dengan pasti. Jadi jumlahnya nggak jelas ada berapa ya, ada berapa banyak gitu kan ya. Maka ini kita bisa menggunakan non probability sampling ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, metodenya ada apa aja ya? Pada jenis probability sampling ada simple random sampling, ada systematic sampling, ada stratified sampling, dan juga ada cluster sampling. Sedangkan di non probability ada convenience, ada voluntary, ada purposive, dan juga ada snowball sampling. Nah, sebelum kita bahas ke sana, gitu kan ya, ada yang namanya kerangka sampling. Ya, kerangka sampling ini merupakan daftar berisi setiap unsur atau individu dalam populasi. Nah, ini diperlukan nanti dalam proses perhitungan probability sampling. Contoh misalnya populasinya adalah dosen tetap Universitas Budi Luhur gitu ya. Nah, ini kerangka samplingnya adalah daftar dosen tetap, mungkin berisi NIP, nama, email, jenis kelamin, prodi, fakultas misalnya. Nah, ini kerangka sampling. Jadi kayak kerangka sampling itu ya daftarnya atau datanya ya. Maka tadi dinyatakan bahwa kalau kita mau menggunakan probability sampling, kita pastikan bisa mengakses data keseluruhan populasi. Ya, kita punya datanya lah gitu ya. Tapi kalau nggak punya, maka itu kita harus menggunakan non probability sampling, tidak bisa pakai yang probability. Nah, setiap unsur itu seringkali dibuat atau ditambahkan nomor urut atau ID yang nanti dimanfaatkan dalam proses pemilihan sampel. Nah, pertama kita bahas satu persatu dari sisi metode probability sampling ya. Yang pertama adalah simple random sampling. Ini sederhana sekali. Jadi dari data intinya diacak gitu kan ya, sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Seluruh elemen bisa menjadi
sampel, jadi punya kesempatan yang sama. Kemudian digunakan jika setiap unsur dalam populasi dianggap sama atau homogen, jadi perbedaan yang ada itu tidak terlalu penting, dan jumlah unsur dalam populasi tidak terlalu banyak. Jadi misalnya kalau kita katakanlah ininya adalah mahasiswa, populasinya, maka kita menganggap setiap mahasiswa punya karakteristik yang sama gitu kan ya, sehingga mau siapapun yang dipilih nggak ada masalah gitu kan ya. Oke, kemudian toolsnya kita bisa pakai random number generator, undian, kalkulator, atau mungkin tools yang lain untuk menggenerate tadi ya data-data yang random tadi gitu ya. Oke, contoh misalnya populasi pada satu penelitian adalah 1000 mahasiswa aktif. Ya, peneliti menggunakan metode simple random sampling untuk memilih 100 sampel penelitian, maka dia menyimpan data mahasiswa pada sebuah database dan mengambil 100 data secara acak. Misalnya kalau di query MySQL itu tinggal select bintang from tabelnya ordered by random limit 100. Nah, itu nanti akan menghasilkan data 100 yang acak. Ya, jadi sekarang mungkin sangat dimudahkan kalau kita sudah menyimpan ke dalam database gitu kan ya. Oke, kemudian yang kedua adalah systematic sampling. Nah, ini proses randomisasi, proses pengacakan itu tidak dilakukan di seluruh data, tapi hanya N data pertama. Jadi misalnya contoh lah kita ya, daftarnya ada 1000 mahasiswa aktif diurutkan ya, bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan fakultas, berdasarkan NIM dan sebagainya. Kemudian jika ingin diambil 100 sampel dari 1000 data tadi, maka 10 data pertama itu pilih secara acak. Kenapa 10? Karena 1000 bagi 100 itu 10 gitu ya. 10 data pertama dipilih secara acak. Misalnya diperoleh angka 7. Nah, lalu dari data 7 itu kemudian dipilih dengan interval 10 gitu ya, loncat 10 gitu ya. Misalnya kalau diperoleh pertama 7, maka berikutnya adalah data ke-17, data ke-27, data ke-37 dan seterusnya sampai diperoleh 100 sampel gitu kan ya. Nah, itu caranya untuk systematic sampling. Kelebihannya adalah mudah dilakukan kalau kerangka populasinya memang sudah tersedia gitu kan ya, tidak perlu kita mengacak seluruh data, tapi cukup data pada segmen pertama. Tapi kelemahannya dimungkinkan terjadi bias sistematik. Apa itu bias sistematik gitu kan ya? Ada kemungkinan dari 100 data sampel mahasiswa yang terpilih tersebut berasal dari fakultas yang sama. Ya, kalau memang tadi pengurutannya itu katakanlah misalnya kebetulan pengurutan berdasarkan nama, ternyata data yang ke-7, 17, 27 dan seterusnya itu punya karakteristik yang sama. Ya, nah itu menjadi bias sistematik ya. Kelihatannya random tapi ternyata yang diperoleh tidak bagus gitu ya. Bagaimana solusinya? Yang pertama bisa kita cek karakteristik dari data sampel yang dihasilkan. Keterwakilan dari setiap unsur itu sudah ada belum? Dicek. Kalau belum, lakukan sampling lagi. Begitu seterusnya. Ya, atau yang kedua, gunakan metode stratified sampling. Jadi dibagi dulu dalam strata-strata, baru nanti dipecah gitu kan ya, dilakukan systematic sampling untuk setiap strata. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, stratified sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok, jadi dibagi dulu ke dalam kelompok-kelompok tertentu gitu ya, baru nanti kita lakukan random di kelompok itu, bisa pakai simple random, bisa juga pakai tadi ya systematic random ya, secara proporsional ataupun tidak proporsional ya. Proporsional itu artinya keberimbangan antara setiap kelompok itu keterwakilan dari sampel itu berimbang. Contoh misalnya kelompok yang banyak, maka sampelnya harusnya banyak. Gitu. Kemudian teknik ini digunakan jika unsur populasi bersifat heterogen. Jadi kalau misalnya populasinya itu beragam karakteristiknya, maka ini bisa dipakai gitu kan ya, karena untuk menjamin ya keterwakilan dari setiap kelompok tadi. Ya, kekurangannya itu kelebihannya, ya, jaminan keterwakilan setiap kelompok itu selalu ada gitu kan ya. Kemudian kekurangannya adalah lebih lama prosesnya, karena kita harus membagi menjadi kelompok-kelompok, kemudian nanti baru dilakukan sampling.
Kemudian yang ketiga adalah, ini masih striatif aja. Contohnya, ya suatu penelitian ingin mengambil 100 sampel dari 1.000 mahasiswa aktif. Ya, namun dengan jaminan keterwakilan sampel dari masing-masing fakultas misalnya. Misalnya di luhur katakanlah ada 100 mahasiswa, 1.000 mahasiswa aktif, kita statistikkan dulu. Ya, misalnya FTIO ada 500, nah berarti 50% dari 1.000 tadi. FEB ada 200, 20%, Vkom ada 150, berarti 50%, dan seterusnya. Nah, persentase ini nanti kita gunakan untuk menentukan berapa sampel yang harus diambil dari FTI, dari FEB, Vkom, FISIP, dan FT. Ya, nah langkah selanjutnya adalah dari masing-masing fakultas itu berapa sampelnya tadi ya, 50 itu adalah 50% ya dari yang awal tadi gitu kan ya, dikalikan dengan 100 sampel, jadi ada 50 sampel. Ya, nah ini dengan di sini secara proporsional itu keterwakilan dari masing-masing fakultas itu ada gitu ya, dan secara jumlah juga proporsional. Itu stratified. Ini paling sering digunakan dalam penelitian yang memang menjamin ya, keberadaan atau mungkin keterwakilan dari masing-masing kelompok. Yang keempat adalah cluster sampling. Cluster sampling ini jadi modelnya populasi itu dibagi menjadi cluster berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya sampling dilakukan untuk memilih cluster secara acak. Jadi bukan individunya yang dipilih, tapi clusternya yang dipilih secara acak. Ya, misalnya ya tadi ya, kita mau meneliti katakanlah dengan populasinya adalah penduduk Indonesia. Nah, kalau penduduk Indonesia kita bagi menjadi provinsi misalnya, maka kita pilih misalnya katakanlah 5 provinsi. Nah, itu secara acak. Nah, itu tentunya 5 provinsi secara acak tadi itu diharapkan bisa mewakili keseluruhan populasi seluruh Indonesia gitu ya. Nah, dengan demikian akan menghemat proses pengumpulan datanya gitu ya. Tapi kelemahannya kadang tidak dapat diandalkan ya dibanding metode yang lain, karena seringkali cenderung hasil proses klasterisasi itu menjadi homogen gitu kan ya, jadi tidak mewakili karakteristik keseluruhan. Yang pada saat kita memilih tadi misalnya penduduk Indonesia, ternyata yang terpilih adalah Provinsi Jakarta. Nah, itu kan tentu berbeda karakteristiknya antara Provinsi Jakarta dengan misalnya Provinsi katakanlah Jawa Timur gitu ya, atau mungkin Provinsi Papua, itu tentu berbeda karakternya. Nah, itu menjadi tidak terwakilkan secara menyeluruh gitu ya. Nah, lanjut. Itu mengenai probability sampling. Bagian kedua, jenis kedua dari proses metode sampling adalah non-probability sampling. Yang pertama adalah convenient sampling. Nah, ini sampel itu dipilih berdasarkan kedekatan dengan peneliti. Jadi, simpel aja gitu. Pokoknya yang kenal, maka itu jadi sampel. Nah, ini positifnya adalah tentu mudah dan cepat, karena kita ambil yang kenal saja gitu ya. Tapi kelemahannya belum tentu merepresentasikan populasi atau tidak bisa digeneralisir. Contohnya misalnya seorang peneliti ingin mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Nah, peneliti kebetulan ngajar 5 kelas ya, sehingga peneliti memilih responden atau sampel mahasiswa yang berasal dari 5 kelas yang diajarnya. Nah, kenapa? Karena kenal dan gampang dapetin datanya. Nah, itu boleh nggak ya? Boleh, namanya convenient sampling gitu ya. Nah, tapi ini seringkali tidak bisa digeneralisir ya. Pendapat dari 5 kelas tadi kita tidak bisa katakan bahwa itu adalah pendapat dari seluruh mahasiswa UBL. Kenapa? Karena pemilihannya itu secara berdasarkan kedekatan dengan peneliti tadi gitu ya. Tapi boleh dilakukan ya, boleh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah voluntary response. Nah, ini berbeda dengan tadi. Kalau tadi peneliti yang aktif memilih ya. Nah, kalau yang ini peneliti menyebarkan kuesioner atau instrumen penelitian itu ke seluruh responden, ke seluruh calon responden. Ya. Kemudian si responden tadi secara voluntary itu mau mengerjakan atau mungkin mengisi kuesioner atau instrumen tadi ya. Nah, contohnya misalnya peneliti mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Peneliti membuat formulir dan mengirimkannya ke seluruh mahasiswa dan diisi secara sukarela.
Kelebihannya responden mengisi secara sukarela sehingga validitasnya bisa lebih tinggi ya dibanding yang convenience tadi gitu ya, dan bisa digeneralisir. Ya kelemahannya adalah kelemahannya adalah tidak dapat digeneralisasi karena seringkali pengisiannya itu ya dan cenderung pengisiannya itu bisa lebih lambat ya karena kita sangat bergantung pada ya voluntary dari responden tadi ya. Yang ketiga adalah purposive sampling. Ini juga sering dipakai ya, purposive sampling ini. Sampel penelitian dipilih berdasarkan penilaian peneliti atau research judgment oleh si peneliti. Ya, metode ini dipilih jika populasinya memang sedikit. Ya, contoh ya, peneliti ingin mengetahui persepsi sekolah terhadap penerapan kurikulum K13. Ya, peneliti hanya melakukan wawancara terhadap kepala sekolah. Ya, karena dianggap sudah mewakili persepsi dari sekolah tersebut karena kepala sekolah kan harusnya paling tahu gitu ya dari keseluruhan proses yang ada di sekolah, maka dia memilih kepala sekolah saja ya, guru dan staf yang lain mungkin tidak perlu dipilih atau tidak perlu diwawancarai. Nah ini yang disebut sebagai purposive sampling, jadi hanya memilih yang sesuai atau yang dianggap memiliki data yang paling komprehensif, yang paling besar. Kelebihannya adalah lebih cepat dan detail dalam pengambilan data. Hasil penelitiannya sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara maupun memilih sampling tadi. Yang keempat atau yang terakhir adalah snowball sampling. Ya, snowball sampling ini peneliti itu tidak mengetahui dengan pasti jumlah populasi. Nah, ini kondisinya ya, kondisi yang sering kali terjadi. Peneliti nggak tahu ya berapa jumlah populasinya. Peneliti hanya mengetahui beberapa individu ya dari populasi tersebut, maka dia akan meminta tolong ke individu itu untuk mendapatkan sampel-sampel data yang lain. Contoh misalnya, peneliti melakukan survei terhadap anak jalanan di Jakarta. Peneliti cukup memberikan instrumen ke beberapa anak jalanan yang nanti minta tolong untuk dibagikan ke yang lain karena peneliti tidak kenal seluruh anak jalanan dan nggak tahu jumlahnya berapa gitu ya, dan banyak atau enggak gitu ya. Ini kelebihannya ya, peneliti hanya cukup memberikan instrumen ke beberapa orang, tapi kelemahannya tidak ada kepastian terkait kecepatan perolehan data, bisa lama, bisa cepat ya dan seterusnya. Ini snowball sampling gitu ya. Oke, ini ada beberapa latihan ya. Nah, silakan nanti bisa disimak latihannya, gitu ya. Ini latihan untuk menghitung jumlah sampel. Kemudian yang kedua ini adalah latihan. Ini metode apa yang paling tepat, metode sampling apa yang paling tepat ya. Yang ketiga juga sama. Ini metode sampling apa yang paling tepat. Ya, teman-teman bisa jawab di komentar di video ini ya jika memang ingin latihan ya, dan nanti saya akan kasih mungkin komentar atau mungkin penilaian ya secara kualitatif ya dari jawaban teman-teman gitu ya. Oke, di video ini kita sudah membahas mengenai populasi sampel dan juga metode perhitungan sampel serta metode pemilihan sampel. Oke, baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar selalu channel ini bisa menghasilkan video-video yang berkualitas. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.